Saudara, PSSI menegaskan akan memberikan sanksi berat kepada pemain yang memukul wasit pada laga sepak bola Aceh lawan Sulawesi Tengah pada babak semifinal PON 21 Aceh Sumut, saudara. Dan untuk mengetahui seperti apa investigasi kasus pemukulan dan sanksi terberat yang bisa diterima oleh pemain maupun wasit, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, saudara, pengamat sepak bola Anton Sanjoy dan juga Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Sulawesi Tengah, Hadianto Rashid. Selamat petang, Pak Hadianto. Selamat petang, Bung Joy. Iya, selamat petang. Selamat petang, Mas. Saya ke Pak Hadianto dulu nih, Pak Hadianto. Ini dari Sulawesi Tengah sendiri, yang dilakukan, langkah yang sudah diambil seperti apa terkait dengan investigasi yang akan dilakukan oleh PSSI? Ya, pertama sebagaimana apa yang saya sampaikan kemarin ya, di Kompas TV bahwa kami sudah melayangkan nota ya, keberatan, surat keberatan kepada PSSI dan kepada Kemenpora terkait dengan jalannya pertandingan ya, 8 besar antara PSSI Sulawesi Tengah dan Aceh, ya, di mana kami tidak menerima hasil dan kami meminta agar PSSI juga secepatnya ya mengevaluasi dan melihat apakah pertandingan tersebut layak atau tidak diterima. Dan ya jika kita berada pada posisi yang betul-betul objektif melihat hasil pertandingan, ya saya pikir masyarakat Indonesia betul-betul jika menyaksikan secara keseluruhan pertandingan akan memiliki pandangan yang sama bahwa pertandingan tersebut ya tidak layak untuk diterima. Dan kami juga ya sudah berkomunikasi dengan Pak Sekjen ya, kemudian menyampaikan bahwa pertandingan ini harus diulang kembali ya, harus dilakukan rematch ya untuk memastikan bahwa semua pihak bisa menerima hasil dengan baik dan ya jangan mengotori gitu ya, jangan mencederai pekan olahraga nasional ini dengan praktek-praktek yang tidak baik ya. Respon ataupun feedback dari PSSI seperti apa setelah Anda melayangkan sejumlah keberatan tadi? Hari ini Pak Sekjen langsung berangkat ke Aceh ya, karena beliau baru tiba saja dari luar negeri. Hari ini berangkat ke Aceh untuk langsung melakukan investigasi ya. Dan dari penyampaian yang sudah kami sampaikan, Pak Sekjen pastinya akan memberikan informasi secepatnya setelah beliau berada di Aceh ya, terkait dengan apa yang menjadi harapan kami. Prinsipnya bahwa PSSI Sulawesi Tengah telah melayangkan surat keberatan, nota keberatan kepada PSSI dan Kemenpora terkait jalannya dan hasil pertandingan yang ada. Jadi menurut Anda akar permasalahannya adalah wasit yang tidak ataupun wasit yang kontroversial begitu ya, sehingga pemain dari Sulawesi Tengah ini melakukan pemukulan. Betul sekali ya. Poin kesalahannya ada dari wasit gitu ya. Baik, tahan di situ dulu. Saya ingin minta tanggapan dari Bung Joy terkait dengan apa yang tadi Anda sampaikan. Bung Joy juga melihat hal yang sama, perseteruan ini pemicunya adalah wasit yang kontroversial sehingga ada pemain Sultan yang memukul sang wasit. Ya, memang dalam satu pertandingan wasit adalah pemimpin tertinggi di lapangan ya, meskipun ada inspektur pertandingan atau sekarang yang ada pengawasnya lah. Tapi memang keputusan wasit itu sebetulnya final. Apapun, sekontroversi apapun keputusannya final. Bahwa keputusannya sangat kontroversial dan kami melihat juga banyak, tidak perlu orang ahli sepak bola lah, memang keputusannya kontroversial. Tapi itu juga tidak bisa membenarkan pemukulan. Jadi semuanya akan tergantung kepada investigasi dari PSSI. Karena mereka punya komisi wasit, punya komisi disiplin, punya perangkat-perangkat yang mampu untuk melihat itu secara jernih. Dan harusnya sih PSSI dengan semua ekspertisnya bisa ya melihat itu. Tetapi memang terlepas dari semua kontroversinya, memang untuk meminta pertandingan ulang saya katakan memang berat. Karena memang keputusan, kalau petunjuk teknis dari pertandingan, rule of the games dan macam-macam, itu keputusan wasit memang final, sekontroversi apapun. Memang final. Dan nanti kalau ada pertimbangan-pertimbangan terhadap hukuman pemain atau hukuman wasit, itu akan beda lagi masalahnya. Tetapi saya harus katakan dulu pahitnya, maaf ya Pak ya, bahwa pertandingan itu sebenarnya sudah selesai karena Sultan walk out. Apapun masalahnya, apapun permasalahannya, pertandingan itu sudah selesai. Jadi kecuali ada keputusan luar biasa dari PSSI untuk mengulang pertandingan, itu bisa saja, bukan tidak mungkin. Tapi biasanya sih hasilnya final.
Tetapi memang saya menduga ada masalah dengan wasit ini karena mata orang awam pun bisa melihat 3 kartu merah itu 2 diantaranya menurut saya sangat kontroversial dan keputusan penalti itu pun diving dari pemain Aceh. Kelihatan betul tidak perlu mata ahli, itu adalah diving. Jadi saya kira memang kalau ada seorang pemain kemudian menjadi sangat emosional, ya kami kalau saya pengamat saya bisa mengerti walaupun tidak membenarkan gitu loh. Jadi tetap pasti nanti akan ada komite dari PSSI untuk mengevaluasi semuanya dan mengambil keputusan tentang apapun dengan latar belakang yang kuat. Saya kira begitu. Nanti keputusan nanti yang mempengaruhi keputusan dari PSSI di tengah proses investigasi menurut Anda apa saja? Saya kira saya tidak melihat PSSI akan membatalkan hasil pertandingan ya. Mungkin pertandingannya akan tetap, tetapi mungkin kalau ada hukuman terhadap pemain yang memukul wasit, hukumannya akan dipertimbangkan karena kan ini hukum sebab akibat. Kalau wasitnya seperti itu ya pantas saja ada pemain yang kemudian sangat emosional. Tetapi tindakan pemukulan itu sendiri sudah pasti juga tidak bisa dibenarkan dan harus diberi sanksi. Jadi menurut saya semuanya harus mendapatkan perlakuan yang adil ya. Pemain yang memukul harus diperlakukan adil juga, wasit juga harus diinvestigasi dan diperlakukan secara adil. Saya kira itu jalan tengah. Kemudian ke Pak Dianto tadi, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Bung Joy ini masih kemungkinan ya, kemungkinan tidak akan ada pertandingan ulang, kemudian pemain juga akan diberikan sanksi. Saya ingin sampaikan bahwa yang tidak bisa berubah itu adalah Al-Quran, ya. Kitab suci tidak bisa berubah. Tapi terkait dengan hal ini, ya, secara psikologi, secara kejiwaan, secara nasional, ya, ini benar-benar harus dipertimbangkan. Karena ini menyangkut harga diri, menyangkut jiwa anak-anak kita, menyangkut jiwa masyarakat kita, menyangkut kepercayaan ya nasional kepada Pekan Olahraga Nasional ini. Jadi nggak ada alasan gitu kalau untuk tidak di mana ininya untuk tidak bisa mengulang. Jadi Provinsi PSSI Sulawesi Tengah ini tetap mendorong untuk adanya pertandingan ulang ya? Iya, ya. Artinya begini, kalau pertandingan, saya tadi sudah disampaikan oleh Bang Joy bahwa pertandingan ini orang awam saja, orang yang tidak tahu bola saja, anak SD saja tahu bahwa pertandingan ini ya Allahu Akbar, Masya Allah bobroknya hancur, ya. Dan ini kemudian mau diterima hasilnya, waduh, apa itu sama saja orang yang menerima hasil, ya itu sama saja gitu dengan bobroknya dengan apa yang ini gitu, apa yang dijalani. Masa kita mau menerima hasil yang bobrok? Ini Pekan Olahraga Nasional membangun karakter nasional di situ. Nah, kalau kita karakter nasional kita mau menerima itu, wah itu jadi tanda tanya, ya. Jadi tanda tanya di mana jiwa nasionalisme kita. Ini yang kita bentuk adalah karakter bangsa, karakter anak-anak kita yang tengah tumbuh. Ya, aturannya sangat jelas itu, usia yang kita mainkan, anak-anak usia berapa, sangat jelas bahwa ini adalah upaya negara, upaya bangsa untuk membangun karakter bangsa, karakter anak-anak gitu. Nah, kemudian dihancurkan. Pertanyaan besar nanti, ya, apakah ini akan bisa menjadi Pekan Olahraga Nasional yang bisa dipercaya? Kalau ingin mengembalikan kepercayaan itu maka belum terlambat gitu untuk melakukan hal ya, untuk melakukan perbaikan gitu sebelum kita melangkah pada fase berikutnya. Baik, jadi menurut Anda salah satu hal yang perlu dilakukan adalah tetap mendorong untuk adanya pertandingan ulang ya? Ya, kami Bung Joy, gimana Bung Joy? Ya, semua sangat tergantung juga karena ada aturan-aturan, ada rule of the games, ada aturan pertandingan, ada peraturan turnamen dan macam-macam. Semua harus berpatokan di situ, Pak. Jadi kalau Anda ingat sepak bola gajah yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu, itu kan juga sebetulnya mencederai semua nilai-nilai sportivitas, tapi hasil pertandingannya kan nggak berubah, Pak. Nah, ini yang saya kira bukan saya ngomong bahwa ini tidak bisa berubah, bisa. Kalau ada keputusan luar biasa, tapi itu keputusan yang sangat luar biasa dari timnya PSSI. Tapi saya ngomong pahitnya, sekali lagi ngomong pahitnya bahwa pertandingan itu sebetulnya sudah final, gitu hasilnya. Dan karena kan kalau dilihat sportif enggak, orang awam bilang enggak sportif kan, tapi kan ada aturan yang tertulis, ada aturan turnamen, ada aturan pertandingan. Dan ini masih ada proses investigasi yang tengah berlangsung ya, kita tentu tidak mau mendahului itu, tapi menurut Anda Bung Joy sebagai pengamat sepak bola, nanti sanksinya itu nanti akan lebih berat ke sebentar Pak
Sebentar Pak, ini saya masih ke Bang Joy. Ini jadi sanksinya ini nanti akan lebih berat ke wasit atau lebih berat ke pemain menurut Anda? Sangat tergantung kepada objektivitas dari tim yang ditunjuk oleh PSSI untuk menyelidiki kasus ini. Jadi semua kan keputusan itu juga yang bikin manusia ya, bukan siapa-siapa gitu. Manusia pasti ada kurangnya melihat ini, itu ada lebihnya melihat ini. Saya nggak bisa memastikan akan berat ke siapa. Tetapi kalau melihat misalnya apa yang terjadi pada opini di masyarakat, kan memang wasitnya yang disalahkan gitu loh. Meskipun juga tidak membenarkan pemainnya. Tetapi apakah keputusan PSSI akan mengikuti masyarakat, kita nggak tahu. Karena mereka punya aturan yang jelas dan tegas dan tertulis. Itu yang menurut saya kita tidak bisa tidak bisa masuk ke dalam aturan itu, kecuali memang sebagai opini oke saja. Kalau pihak Sulteng sudah mengajukan surat keberatan atau protes, saya kira itu juga akan jadi pertimbangan. Saya kira mereka juga manusia-manusia yang punya pertimbangan-pertimbangan teknis, punya pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Ini yang saya kira akan menjadi acuan pada keputusan akhir nanti. Kemudian ke Pak Hadianto, kalau kita lihat kan sebenarnya kan jadwalnya kan juga sudah diumumkan, line up wasitnya juga sudah ada. Dari Pak Hadianto sendiri, dari tim PSSI Sulteng sendiri sebenarnya sudah pernah cross check belum sih track record dari wasit ini sebelumnya? Ya, kita tidak masuk lah, saya tidak mau masuk di situ. Saya ingin sampaikan bahwa bahwa tadi sudah tersampaikan gitu, bahwa kepemimpinan wasit ini bobrok gitu, ya, dan kemudian hasil pertandingan kebobrok itu adalah hal yang luar biasa. Kalau si wasitnya kemudian tidak diterima dan kemudian hasil investigasi menyatakan bahwa wasitnya tidak benar, berarti hasil pertandingan juga tidak benar, tidak bisa diterima. Ya. Bagaimana kemudian kita menerima hasil bobrok? Ini bukan masalah mengenai rule of the game. Rule of the game itu adalah bagaimana menjaga objektivitas, bagaimana menjaga bahwa pertandingan itu betul-betul fair. Ya. Nah ini bobrok, ini adalah hal yang sangat luar biasa gitu. Parah sekali bobroknya itu, hancur gitu. Baik. Jadi kalau misalnya hasilnya bahwa ini tidak benar, berarti wasit tidak benar, berarti pertandingan tidak benar, berarti tidak layak untuk diterima. Oke, tidak jadi layak untuk diterima. Kalau seandainya ini masih berandai-andai karena proses investigasi masih berlangsung, kalau tidak dipenuhi oleh PSSI tuntutan dari Sulawesi Tengah ini, apa yang kalian diambil? Ya, saya akan mengajukan keberatan secara hukum. Saya akan mengajukan keberatan secara hukum bahwa kami Sulawesi Tengah dikriminalisasi di lapangan. Terkait dengan kondisi anak kami yang melakukan kekerasan, saya serahkan kepada PSSI ya menilainya bahwa situasi itu adalah situasi kondisional. Saya ini pemain bola, ya, dengan model seperti itu, waduh, ya ini bukan model biasa. Ada juga gitu pertandingan kepemimpinan jelek gitu ya. Tapi ini bukan jelek, ini buruk rupa gitu. Parah separah-parahnya, ya. Jadi kami sampaikan bahwa kami akan melakukan langkah hukum gitu, bahwa kami Sulawesi Tengah dikriminalisasi pada pertandingan ini, dikriminalisasi oleh wasit pertandingan, dan saya tidak tahu ya apakah ini nanti seperti apa. Intinya kami sangat kecewa dan kami sangat keberatan. Oleh karena itu kami menuntut gitu bahwa pertandingan ini diulang kembali, dan saya yakin masyarakat Indonesia akan menerima ini, masyarakat Aceh juga akan menerima ini. Ya, semua kita akan menerima bahwa ini adalah kontestasi yang berbeda. Pekan olahraga nasional yang bukan setiap bulan dilaksanakan, bukan seperti Liga 1 yang digulir terus, bukan seperti ini tidak. Ya, itu. Baik, ke Bung Joy, ini kita masih melihat nanti akan investigasinya akan seperti apa. Tapi kalau kita lihat Sulawesi Tengah dari Pak Hadianto ini tetap kekeh begitu, akan ada pertandingan ulang. Tentu kita harapkan win-win solution begitu. Perbaikan ke depannya akan seperti apa? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh pihak Sulawesi Tengah memang sudah seharusnya melakukan itu ya Pak. Memang harus dilakukan seperti itu, tapi kan hasilnya kita juga harus diserahkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini PSSI. Tapi pihak Sulteng sudah melakukan hal yang benar menurut saya, dan itu kita tinggal menunggu. Tapi memang kedepannya mudah-mudahan kejadian ini akan memperbaiki semua situasi. Dan saya kira respon PSSI sudah cukup bagus ya. Artinya semua wasit ditarik, ya kan, diganti oleh wasit Liga 1. Artinya mereka juga mencurigai ada sesuatu yang tidak beres pada perwasitan ini. Tapi soal hasil pertandingan barangkali kan akan berbeda lagi, karena bukan saja menyangkut rule of the games atau macam-macam, tapi juga soal schedule dan macam-macam ya.
ini yang kemudian juga akan menjadi pertimbangan. Tetapi memang apa yang dilakukan oleh pihak Sulawesi sudah sangat tepat, dan ya semua berharap kalau pihak Sulawesi pasti akan seperti itu. Kalau saya sebagai pengamat lihatnya kan harus dari semua pihak gitu loh. Kalau pihak Bapak ya begitu ya, memang udah harusnya begitu. Bapak kalau tidak melakukan itu malah salah, Pak. Ya. Tapi ya semua nanti kita tergantung pada, katakanlah ada pertandingan ulang, oke saja. Kalau tidak ada pertandingan ulang, ya kalau menurut saya itu memang sudah sesuai aturannya. Tetapi kalau ada pertandingan ulang, bagus saja, asal ada jadwal yang cukup untuk bisa mengejar ketertinggalan. Karena pasti kalau ada pertandingan ulang, ada yang ditunda, gitu loh. Ini sangat tergantung juga dengan PB PON. Ya ini semuanya nyangkutnya nggak hanya Sulawesi dengan Aceh, Pak. Ini semua dengan PB PON, dengan banyak pihak. Kira-kira begitu. Oke, kita nantikan ya proses investigasi yang dilakukan seperti apa, dan tentu saja kita berharap ini keputusannya win-win solution ya, seperti tagline dari PON kita nih, bersatu untuk menang begitu. Baik, terima kasih pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo dan Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Sulawesi Tengah Pak Dianto Rashid telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Sehat.